pagi semuanya. Selamat pagi dari Nusa Tenggara Timur. Ini pemandangan jam 6:05 di NTT ya teman-teman. Tepatnya ini berada di Labuan Bajo. Semalam aku menginap di sini dan view-nya yang kita dapat di depan kamar seperti ini teman-teman. Cakep ya. Langit Nusa Tenggara Timur. Aku tunjukin kamar yang aku tempatin semalam. Jadi ini ada lorong, aku masuk ke lorong. Dan ini untuk lorong kita keluar ke bawah. Ini ada berapa kamar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu lorong ini ada 6 kamar teman-teman. Dan aku ke bagian yang di ujung. Yuk kita langsung masuk. Nah, di sini aku dapat nomor 7. Nama tempat yang aku tidurin tuh Puji Syukur. Gitu. Langsung aja. Cara. Nah, ini dia kamar yang aku tempatin semalam ya, teman-teman. Ini aku dapatnya random kemarin setelah sampai di Labuan Bajo, aku langsung dicariin tempat sama Kak Dewi. Kak Dewi itu temen yang baru aku dapat kenalan kemarin di pesawat. Ini kamarnya lumayan luas. Di sini ada lemari kecil, ada tong sampah, meja kursi, ada tisu, ada lampu baca. Terus kita dapat 2 botol air mineral 600 ml. Di sini juga ada bunga-bunga. Di sini ada 3 colokan. Jadi kita bisa ngecas handphone. Dan fasilitas yang kita dapetin juga ada kipas, ada AC, ada lemari, ada gantungan baju. Sorry, agak berantakan. Dan ini satu tempat tidur. Ada 2 bantal, ada 1 selimut. Dan ada jendelanya. Ini kita bisa melihat view dari sini. Iya. Terus kita juga mendapatkan udara segar ya, teman-teman. Ini aku dapat harga 175.000. Yang bikin aku nyaman di sini apa? Karena dia ada 2 alat pendingin ya. Ada kipas, ada AC. Jadi kalau terlalu dingin, aku bisa pakai kipas aja. Tapi kalau terlalu panas, aku bisa pakai AC. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bantalnya. Gila. Bantalnya ini super lembut. Ini enak banget, nyaman banget buat tidur, pules. Jadi capek dalam perjalanan kemarin langsung terbayarkan plus bobok di sini. Terus selimutnya ini hangat, wangi. Kayak baru dicuci gitu loh. Oke, ini dia kamar yang aku tempatin semalam. Aku belum tahu ini mau lanjut di sini lagi atau mau pindah. Karena hari ini aku ikut one day trip. Nanti jam 6 aku dijemput sama pihak agen travelnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Oke. Karena aku mau sarapan, jadi sekalian aku ajak teman-teman keliling tempat aku menginap ya. Ini tempatnya namanya Puji Syukur Kos. Selamat pagi. Ini yang mau jemput kah? Oh, bolehkah aku sarapan dulu sebentar? Oh iya. Oke? Iya. Terima kasih. Tunggu di bawah ya kak. Oke teman-teman, ternyata agent tripnya sudah menjemput ya.
Dan tadi aku sudah minta waktu untuk sarapan sebentar. Dan ini kita turun mau ke dapur, aku mau ambil sendok teman-teman. Oh iya, ini dia nomor telepon pemilik Puji Syukur Kos. Teman-teman bisa screenshot video ini. Nah, nanti kalau teman-teman udah sampai sini, bisa pencet belnya aja langsung. Yuk, ini sekarang aku tunjukin dapurnya. Ini dapur yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Oh, ada kakaknya ya. Nah, di sini ada 3 kamar mandi yang bisa kita pakai selama kita menginap di sini, teman-teman. Di sini menggunakan shower juga. Kamar mandinya bersih dan semua berfungsi ya, teman-teman. Airnya, toiletnya berfungsi semua, dan di sini juga ada cermin. Selamat pagi. Oke, itu dia teman-teman yang bisa aku spill. Oke teman-teman, ini jam 6 lewat 22 menit karena tadi udah ditungguin. Jadi tadi aku sarapannya cepet banget, cuma beberapa suap aja. Yang penting isi perut biar nggak asam lambung naik gitu teman-teman. Ini aku langsung bergegas ke depan. Oh, kita dijemputnya pakai mobil. Sudah. Terima kasih, Kak. Duduk di mana, Kak? Oke. Suasananya sepi ya, teman-teman. Apa karena bulan puasa? Oke, teman-teman, ini kita langsung berangkat. Jam 6.23 menit. Dijemput dengan kakak siapa namanya? Lafri. Kak, siapa? Lafri. Lafri. Dijemput sama kakak Lafri. Ini setiap pagi memang seperti ini kah suasananya? Iya. Sepi gitu? Sepi, ya. Oh, bukan karena bulan puasa? Iya. Kalau siang ya Ramai. ramai. Oh, berarti warga di sini mulai aktivitasnya siang ya? Iya, siang. Berapa menit Kak kita sampai ke base camp? Ya, dijemput di hotel lain. Oh, masih jemput ini lagi. Oh, berarti ini aku orang pertama yang dia. Gimana wisata di sini Kak? Ada perkembangan? Iya, lumayan lah. Lumayan rame ya? Ramai. Karena emang Labuan Bajo familiar sekali. Kalau habis lebaran ya. Oh, habis lebaran ya meludak ya? Meledak. Karena memang sebagian orang-orang kan liburnya bareng. Iya. Tapi kalau selain liburan Idul Fitri, normal. Normal ya. Buat teman-teman yang mau liburan ke Labuan Bajo, nggak usah khawatir. Karena kita baru keluar dari bandara aja itu udah banyak banget yang nawarin untuk one day trip 6 destinasi ataupun one day trip 4 destinasi. Untuk 3 hari 2 malam pun juga ada gitu loh teman-teman. Dan aku ini solo trip dan aku juga dapatnya baru tadi malam, random juga. Dan aku juga first time untuk liburan di Labuan Bajo ini. Jadi seperti apa keseruannya nanti, ikutin terus video ini. By the way, ini aku diajak muter-muter sama kakak Lafrinya. Dan untuk penjemputan dari hotel, ini sudah masuk harga tripnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dijemput di penginapan mana, pasti akan dijemput sama agent tripnya. Atau mungkin teman-teman baru sampai nih dari bandara mau langsung one day trip Labuan Bajo, juga bisa langsung dijemput dari bandara gitu teman-teman.
hotel kah? Hotel, ya. Oh. Hotel Sunset Hill. Berapa di sini per malam, Kak? Ya, Di sini per malam berapa? tahu lagi di sini. Ya. Ini kita berhenti di salah satu hotel, namanya Hotel Sunset Hill. Agen travelnya lagi jemput tamunya dan aku keluar dari mobil menunggu sambil melihat pemandangan yang ada di sini, teman-teman. Cakep tuh, gila kan? Sayangnya ini ketutup pembatas ya karena sedang ada pembangunan di sini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dapat aja kita pemandangan yang bagus-bagus. Teman-teman, sekarang aku sedang berdiri di depan Hotel Sunset Hill Labuan Bajo. Nah, di sini aku menunggu tamu yang akan bergabung bersama
Oke teman-teman, ini agen travelnya masih menjemput tamunya yang menginap di Hotel Meruora. Pagi Bapak. Sementara kita menunggu, kita ciri-ciri waktu untuk mencari view yang bisa kita lihat. Jadi biar nggak bosen ya kita nungguinnya. Ini Hotel Meruora Komodo Labuan Bajo. Berada di mana? Nanti aku cari di Google dulu. Ini hotelnya bagus. Ah, tamunya sudah datang. Oke. Oke teman-teman, ini dia pihak agen travelnya, namanya Kak Ellen. Nanti nomornya aku tulis di video ini. Sekarang kita langsung masuk. Tadi transaksi pembayaran tiket komodo dan one day tripnya. Ini kita langsung ke arah dermaga ya teman-teman, karena kita mau naik kapal. Teman-teman harus lihat ini. Belum ya? Kalau besok lebih ramai pasti ya? Oh, lebaran rame ya? Oke teman-teman, setelah kita scan barcode, di sini scan barcode-nya. Iya loh. This one? Pelan-pelan Kak. Ya. Hati-hati. Pulang baru kabar-kabar. Oke, siap. Wow, lumayan ya, serem nih. Terus hati-hati sekali. Hope, saya bisa. Oh, ini mengayun ya, tahu nggak? Oh my god. Oke. Oh, hai, good morning. Oh, terima kasih. Like video. Oke. Thank you. Oke teman-teman, ini one day trip kita ya. Jam 7:14 kita akan diberangkatkan bersama siapa? Kakak drivernya? Nanang. Kakak Nanang. Di boats, in boats. Berapa menit kira-kira? 1 jam. Oh. 1 jam kita akan berlayar teman-teman. Gila, ini baru di sini ada view-nya luar biasa.
Padar? Sarwa? Padar. Hadar. Hadar. Padar Island. Oke teman-teman, setelah kita berlayar selama 1 jam, ini jam 8 lewat 14 menit WIT ya, WITA ya teman-teman. Ini kita sudah sampai dan sekarang kita akan diajak untuk trekking ke Pulau Padar. Agak ngap-ngapan ya. Ini dia kapal kita yang tadi mengantarkan kita. Akhirnya kita udah sampai di Pulau Padar setelah 1 jam kita naik boat ya teman-teman. Dan seindah ini, Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo teman-teman. Setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau ini relatif lebih dekat ke Pulau Rinca daripada ke Pulau Komodo. Nah, untuk aktivitas kita di Pulau Padar ini, kita trekking dan kita dikasih waktu 1 jam 20 menit oleh kru kapalnya. Dan sekarang kita trekking, dan ini trekking di awal kita menaiki tangga teman-teman, tangga yang sudah tersusun rapi dari papan-papan. Dan di depan aku ini adalah rombongan aku 1 boot tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah sampai di pos 2. Aduh ngap ya teman-teman, padahal aku biasa jogging, gila. Tapi view-nya, nah kita naik tangga lagi. Shoot. Dan tadi bule-bule itu berjejer di sini. Cuma motoin itu teman-teman. Apa sih itu? Kambing. Nah, sekarang kita lanjut lagi naik tangga. Tapi ini kayaknya agak landai, tapi dia panjang. Gitu. Tapi view-nya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita naik tangganya dengan santai biar tidak engap seperti di awal perjalanan tadi. Oke. Yo. Oke. Ini kita sudah di, bukan pos ya, tapi ini tempatnya enak, tapak, bisa buat istirahat, bisa buat apa ya, atur nafas, atur strategi biar kita bisa sampai ke sana. Tuh, shoot, gila. Oh, sebelum itu kita lihat dulu pemandangannya. Ini bagus banget. Nggak tau lah. Pokoknya terima kasih Tuhan. Sebagus ini Labuan Bajo. Oke teman-teman, ini posisi aku sekarang berada di uang 50.000. Uang 50.000, gambarnya di sini. Oke teman-teman, akhirnya aku sampai puncak. Dan kalau kita melihat Pulau Padar seindah ini, teman-teman, aku nggak bisa lagi berkata apa-apa. Ini benar-benar indah sekali. Dan aku datang ke sini di bulan Maret ya, tanggal 21 bulan Maret 2025. Jadi di mana bulan Maret itu pas banget lagi hijau-hijaunya karena setelah musim hujan kemarin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Pulau Padar
pengen yang hijau-hijau, aku saranin tuh di bulan Maret, April itu lagi cakep-cakepnya. Tapi kalau teman-teman suka yang eksotik, jadi teman-teman datang bisa di pas musim kemarau. Nah, untuk Pulau Padar ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO ya, karena berada di dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang. Jadi di Pulau Padar tidak dihuni oleh komodo lantaran rantai makanan yang terputus. Nah, untuk reptil yang ada di Pulau Padar, di antaranya ular cincin mas, biawak, tokek, dan ular hijau. Laut di sekitar pulau memiliki beberapa lokasi yang populer teman-teman untuk scuba diving dan snorkeling. Seindah ini. Oke teman-teman, ini aku sudah turun lagi dan sudah kembali ke dermaga. Kita bersiap masuk ke booth karena kita akan melanjutkan ke destinasi yang kedua, yaitu Pink Beach. Dan teman-teman, cuacanya di sini super panas banget. Oh. Can you find the right filter? Otherwise, it's not gonna work. Akhirnya kita sampai di destinasi yang kedua, yaitu Pink Beach. Kurang lebih tadi 15 menit ya teman-teman dari Pulau Padar menuju Pink Beach. Dan pemandangan di Pink Beach ini sangat ciamik, dijadikan spot foto. Dan teman-teman tidak hanya menikmati pemandangan pantainya, teman-teman juga bisa melihat keindahan bawah laut dengan snorkeling ataupun diving. Sayang banget nih, nggak bisa diving. Jadi kita cukup menikmati pemandangan pantainya saja ya. Dan teman-teman juga bisa berenang karena ombaknya yang sangat tenang dan di sini sangat memanjakan sekali ya teman-teman. Pink Beach terletak di Labuan Bajo, Pulau Komodo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini menawarkan pesona unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Nah ini nih, pasirnya yang berwarna merah muda menciptakan pemandangan eksotis yang tak hanya memanjakan mata. Dan di sini pasirnya emang benar-benar ada serpihan pink-pinknya gitu loh teman-teman. Dan pasirnya juga lembut. Jadi kalau teman-teman bawa anak-anak, ini cocok banget teman-teman. Anak-anak bisa bermain pasir. Dan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Nah, jadi teman-teman kalau liburan ke Labuan Bajo, Pink Beach harus dikunjungi. Nggak akan nyesel. Benar-benar sebagus ini.
sekarang kita sudah sampai di Selamat datang di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Pelayaran kita 10 menit kurang lebihnya dari Pink Beach. Dan sekarang kita sudah mendarat di sini di Pulau Komodo. Di sini jam berapa ini? And the long track, 2 hours, 2 kilometers. Which one? It's in medium, right? But I get recommendation. Yeah, I get the recommendation. Yeah, we can take a medium track. Yeah, 5 kilometers, 1 hour, go and back more or less. Yeah, but so we go. I have some regulation. Don't swing something. You have to bet anything because it's more dragon sensitive. You move object. Don't what? Move object. Move on. This object. Yeah. Komodo dragon very sensitive. Yeah. Don't spray in the group. Keep the distance from Komodo dragon 3 to 5 meters. Don't smoke in the hill. Yeah. Stay together and normally behind the you. Yeah. Any question? No? Maybe. Komodo nail in hills area. Though I know glacier. So in hills, in the national park system for Komodo Island. So this not Jurassic Park. The one in life. Yeah. So you're really lucky you can see the whole Komodo dragon. So my friend, again, information told me in the morning you see the 5 or 6 Komodo dragon in hills area. Yes. So maybe the main group they're really lucky. You can see for the 10 or 15 maybe. Yeah. Komodo dragon live in the forest and the boy stay in the mother and father. The father, the name Hamid, the mother Epa. And the boy, the brother Komodo, Dasa. Ata is people, Modo, the name village, the legend. Story like one girl. And the name of the dragon? Yeah, Ora. Ora. Yeah. Ora, the local name. Ora, the local name Ora. Oke teman-teman, itu sedikit guide-nya menjelaskan the story of Komodo dragon. Jadi masyarakat Pulau Komodo dahulunya menyebut salah satu spesies kadal ini dengan sebutan orah. Jadi ini ada cerita sejarahnya dari masyarakat setempat. Dahulu, kala ada seorang putri yang bernama Putri Naga yang hidup di sebuah pulau dan kemudian menikah dengan Moja, pemuda dari pulau seberang. Singkat cerita, dari hasil pernikahan dengan Moja, Putri Naga akhirnya mengandung dan kemudian melahirkan putra kembar yang diberi nama Orah dan Gerong. Namun, Orah salah satu putra dari Putri Naga yang memiliki fisik berbeda dan cenderung mirip dengan kadal dan membuat pasangan tersebut malu. Karena perasaan malu tersebut, Orah diasingkan ke dalam hutan oleh Moja dan Putri Naga. Sementara, Gerong diasuh sendiri oleh kedua pasangan ini. Seiring dengan berjalannya waktu, Gerong yang sudah tumbuh dewasa dengan tubuh gagah hendak berburu rusa, sebelum akhirnya ia bertemu dengan kadal raksasa dan hendak menghunuskan tombak. Namun, saat hendak menghunuskan tombak, tiba-tiba Putri Naga datang dan melarang untuk membunuh kadal raksasa tersebut, yang saat ini kita kenal dengan nama Komodo. Putri Naga menjelaskan kepada anaknya Gerong bahwa kadal itu adalah saudara kembarnya yang bernama Orah, yang telah diasingkan oleh ayah dan ibunya tersebut.
Nah, sejak saat itu, masyarakat sekitar selalu memperlakukan komodo sebagai saudara dan menjadi hewan yang diperlakukan sangat baik hingga saat ini. Itulah sedikit cerita legenda masyarakat Pulau Komodo mengenai asal muasal hewan purba komodo yang bernama orah. Nah, teman-teman, untuk di Pulau Komodo, teman-teman juga akan melihat banyaknya kambing, karena masyarakat berternak kambing ya. Kambing dijadikan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian komodo dari manusia, sehingga mengurangi risiko serangan komodo terhadap manusia. Dengan adanya kambing sebagai korban, risiko serangan komodo terhadap manusia berkurang. Kambing juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Komodo dengan mengontrol populasi tanaman dan hewan lainnya. Nah, jadi nggak heran kalau di Pulau Komodo ini banyak sekali kita akan melihat kambing ya, teman-teman. Untuk luas Pulau Komodo memiliki luas sekitar 390 km persegi. Dan jumlah penduduk di Pulau Komodo adalah sekitar 4.842 jiwa, berdasarkan data dari 3 desa di kawasan Taman Nasional Komodo. Dengan luas 390 km persegi dan jumlah penduduk 4.842 jiwa, kepadatan penduduk di Pulau Komodo adalah sekitar 12,4 jiwa. Tapi angka-angka ini dapat berubah seiring waktu ya, teman-teman. By the way, ini kita udah sampai di area Pulau Komodonya, area Komodo. Dan kita akan bertemu komodo di area-area ini, teman-teman. Jadi, kita harus berhati-hati, tidak boleh lari, dan untuk cewek-cewek yang datang ke sini tidak boleh lagi datang bulan. Nah, itu teman-teman. Ngap lagi saya teman-teman. Buat teman-teman yang mau liburan ke Labuan Bajo sebulan atau 2 bulan sebelumnya, kalau bisa dalam 1 tahun rutin jogging, lari, naik tangga teman-teman. Jadi biar aman. Oke teman-teman, setelah kita trekking tadi, kita akan melewati patung komodo ini. Tuh. Ini patung komodo. Jadi tadi kita harus foto di situ, foto rombongan, dan view-nya bagus sekali. Kita sudah sampai di area Komodo, area daerah Komodo, apa sih ngomongnya? Dan kita langsung bertemu dengan komodonya. Ini di the male long tail. So the next group we group the take picture of Komodo dragon. Mbak fotografer ya? enggak. Dari tadi kakak nih fotografer lah, guide lah. Saya memang begitu Mbak. Iya. Dari mana Mbak? Membuka topik ya. Dari Kalimantan ya? Wajahnya wajah ini. Tapi untuk melindungi warga lokal dari serangan si komodo. Oh, karena dia lebih fokus Ke kambing itu. ke kambing.
Can you tell like how much how much years of older than From the skin. from the skin? Yeah, I see. I know from the skin. Okay. And this is maybe you send the old 29. 29. Yeah, at 29, 39. Oh. 30. Yeah, 39. 39. The Komodo dragon, the can the live male or female difference no same. The male 50 to 60 years, and the female 50 to 40. You're scaring him. Kita ada kuning. Dah. Move little step. Yes. 1, 2, 3. Smile. One. And another one Komodo swim. Yeah. Komodo swim. Very lucky. You see Komodo in the nest, another Komodo in the water. Yeah. Wow. Watch this one. And this one very lazy. But So maybe after I can help you, you give me your call. yeah, After you go to here for the photo of the Komodo. yeah. In front, they have Komodo dragon. So all you can give me phone. No, in the front like a guy. They like for the human, same for the person. But you know, follow you stay here. Yeah. Yeah. Okay, no? Yeah. Akin tatamu. Doing something. Don't. Let's go for video, yeah. Go for video. Go for video. Goats. The head goats. Oh, Teka Juma. You. He eat the horns also. Very narrate. Huh? More drive Sri. Teka Juma. Come. Micro. Guys, Move. Excuse me, sir. Wow, very good. You can take a video. Yeah, really. Mbak, ikuti saya, Mbak. Komodo egg ya. Wih besar sekali. Ini dia ngapain komodonya? Yang mana ini? Ini hamil. Istirahat ya. Oh, istirahat. Nah ini kan untuk sarang untuk tidur, Iya. bukan untuk. Berarti dia lebih senang di bawah akar ya? Mm-mm. Ini kan dia kan panjang itu bu, sampai 3-4 komodo bisa masuk dalam. Oh gitu. Iya. Ayo Kak. Yes. Yeah, this is too big. So the very big here, the trim leather. Maybe I can think for the 2 hours. Oke, itu dia teman-teman. Untuk kunjungan destinasi yang ketiga ini kita sudah selesai dan sekarang kita kembali ke dermaga. Dan teman-teman kalau mau beli oleh-oleh, baju gambar komodo ataupun souvenir, di sini banyak banget yang jualan. Itu tadi semuanya Kak. Apri pati dermaga. Apri bapak yang enggak. Oke teman-teman, kita sudah selesai berkeliling di area Komodo dan ini kita kembali ke dermaga. Setelah itu kita melanjutkan kembali ke destinasi yang keempat.
Halo. Halo. Oh. Bye bye. Kita disapa oleh warga lokal, senang sekali ya. Ramah-ramah. Dan untuk liburan di sini aman ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oh, banyak ayam. Oke, ini kita sudah sampai di dermaga. Jadi jalan arah pulang berbeda dengan arah berangkat tadi ya. Kalau berangkat tadi kita jalan bertemu dengan savana-savana. Di sini kita langsung ketemu dengan dermaga. Kalian tahu apa yang saya butuhkan saat ini? Sinyal. Aduh, dari pagi nggak ada sinyal. Jadi butuh banget sinyal. Oke teman-teman, ini anak-anak lokal. Halo, halo, halo. Halo. Mau es krim nggak? Tapi di sini listrik aman kak? Aman 24 jam. Oh ya, nggak pernah mati lampu. Pernah juga sih ya. Oh, tapi kadang Kalau kan? kita kan mati lampu itu kondisinya kan di BBM-nya. Apalagi kan daerah kepulauan ya. Iya. Dari Labuan Bajo ke sini harus tagih dulu. Kalaupun musimnya bagus, tidak hujan, angin, berarti kapalnya berjalan. Oh, Tapi kalau hujan angin, kapalnya libur ya? kapalnya bisa libur. Nah, disitulah kendala BBM-nya. Oh. Oh, ini pasang apa nih kak? Pas Enggak, jaring untuk ini aja sih ya. ikan. Jaring ikan. Oh. Berarti warga di sini nelayan ya? Iya, dulu lebih banyak nelayan sih Kak. Nelayan. Tapi sekarang karena pesatnya pariwisata, itu lebih ke pariwisata. Oh, jadi lebih banyak menjadi ke guide ya? Guide, itu jualan souvenir, Iya. Kerajinan. kerajinan. Di sini ada sekolah kakak? Ada SMP, SD. Oh, lengkap SMA, ya? iya. SD, SMP, SMA. Paling universitasnya Ke kota? kota. Ke Labuan Bajo ya? Selain dari Labuan Bajo biasanya di Jawa sih. Jawa. Oh iya. Di Jakarta, ada juga yang di Bali, Oh. Kupang, ada beberapa daerah sih. Kak. Berarti dari sini kita ke Kupang lebih dekat? Jauh juga. Oh, jauh juga? Nah, Kupang kan jauh deh. Labri, udah ngantuk sore.
Mereka nyemplung-nyemplung guys. Aku nggak bisa renang, jadi bagian video aja. Okay, bye. Derita orang nggak bisa renang. Oh, kerempong. Bayu udah saya pakai. Ya udah guys, aku di sini aja nungguin mereka yang lagi snorkeling. Dua rombongan kita lagi snorkeling, aku nggak bisa renang, jadi ya sudahlah, duduk anteng aja di sini. Yuk. Nih dari India. What is your name? Carmender. Harmender. Oh, It's a long name. oh it's a long name. Oke, dia sedang bersiap-siap menggunakan sepatu katak. Dengan segala kerempongannya. Tapi ini seru. Sir, stop. Cia.
Oke teman-teman, one day trip kali ini done, selesai sudah. Kita telah diantar kembali ke dermaga yang tadi ya teman-teman. Dermaga apa namanya ini? Ini jam 15.53, jam 4 kurang. Kalau di Jakarta ini jam 3 berarti ya. Nah ini dia dermaganya, Wateron, Canton Labuan Bajo. Keseruan kita berakhir di sini teman-teman. Aku berpisah dengan rombongan aku satu boot tadi dan aku kembali diantar ke penginapanku. Dan teman-teman, ini asli seru banget dan Labuan Bajo memang seindah itu. Oke, teman-teman, sekarang aku mau kembali ke penginapan dan aku ucapkan terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah ikut jalan-jalan online. One day trip, 6 destinasi, solo trip Labuan Bajo. Bye-bye.